Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Bapak akan melanjutkan pembahasan materi pada bab koordinat kartesius. Ini bagian terakhir dari koordinat kartesius, yaitu mengenai posisi garis terhadap garis sumbu. Ya, ada tiga bahasan pokok ya posisi ini. Posisi garis terhadap garis sumbu. Yang pertama mengenai tentang posisi garis sejajar. Yang kedua mengenai posisi garis tegak lurus. Yang ketiga mengenai posisi garis berpotongan ya. Bapak ambil dari bukumu ya, kita manfaatkan bukumu ya. Eh, ini cukup cukup jelas ya, kalau untuk di bukumu ini cukup dijelaskan dengan baik. Akan perjelas saja ya. Lihat, bahasan pertama mengenai posisi garis sejajar ya. Jadi dalam bidang koordinat kartesius itu ada tiga kemungkinan garis, yaitu garis yang sejajar, garis tegak lurus, dan garis berpotongan. Apa maksudnya? Yang pertama garis sejajar. Di sini dijelaskan. Nah, ini ada gambar ya. Sambil perhatikan gambar. Gambar itu ada garis K. Ini garis K. Ini garis K. Ini garis M. Ya. Terus ada garis N. Ini garis N yang tegak ini. Terus garis L yang ini. Ya. Garis K dan garis L, mana KL? Nah, ini K. K dan L sejajar dengan sumbu X. Ini ada sedikit kesalahan di gambarnya ya, keterangannya. Kalau di bukunya ini kan garis K dan L sejajar dengan sumbu X. Mana sumbu X? Sumbu X yang mendatangkan ini nah. Ya. Sumbu X yang ini yang sejajar. Sejajar itu maksudnya dia tidak akan berpotongan dengan garisnya, garis yang lainnya. Ya. K dan L. L ini yang ini. Nah, ini. L itu yang ini salah ya. Ini bukan M-nya yang di sini M. Ini M. L ini L. Nah, ini L ya. Garis K dan L itu sejajar dengan sumbu X. Nah, ini. Nah, sejajar dia. Ini ke sini sejajar dengan sumbu X. Terus garis M dan N sejajar dengan sumbu Y. Nah, ya, betul ya. Ini sumbu yang tegak ya. Nah, ini garis M. Dia sejajar. Ya, garis sejajar dengan sumbu Y. Ya. Ini garis M sejajar dengan sumbu Y. Ya, simpel ya. Sekarang garis tegak lurus. Nah, bagaimana tegak lurus? Nah, dikatakan tegak lurus itu ya, K dan L tegak lurus dengan sumbu X. Ya. Garis M dan N tegak lurus dengan sumbu Y. Jika ruas garis dan sumbu koordinat saling berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Ruas garis tersebut dikatakan tegak lurus. Lihat. K dan L, mana K? K ini. Nah, ini. K yang ini, L yang ini. Tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, itu. Ini dah membentuk sudut 90 derajat, ini membentuk sudut 90 derajat. Maka dikatakan tegak lurus. Begitupun juga dengan M dan N. Ini M di sini. M ini tegak lurus terhadap Y. Dia membentuk sudut 90 derajat. Ya. Sama juga N ini membentuk sudut 90 derajat. Ya. Yang terakhir, posisi garis berpotongan. Nah, lihat. Dia ciri khasnya, coba lihat gambar ya. Ciri khasnya dia ya posisinya tidak posisinya ya selain sejajar dan tegak lurus ya. Agak-agak kalau secara kita lihat agak posisinya miring ya. Posisi garis berpotongan. Perhatikan gambar 2,11 gambar ini ya. Garis K tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y.
K mana K ini? Ini nggak sejajar dan juga tidak tegak lurus. Garis K tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Dengan demikian, garis K memotong sumbu X dan sumbu Y. Sama, garis L tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Dengan demikian, garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ya. Ini bisa ditambahin ini. Ya. Seperti ini misalnya, bawa tambahkan. Nah, ini garis ini. Ya. Ini garis. Nah, ini memotong juga ini. Ya. KLM misalkan. Ya. Nah, pokoknya kalau lihat sekilas posisi garis perpotongan itu posisinya miring. Ya. Nah, lihat contoh soal. Nah, lihat ya. Bahas satu aja biar cepat ya. Lihat. Perhatikan bidang koordinat berikut. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Mana yang garis yang sejajar dengan sumbu X? Mana sumbu X? Sumbu X ini. Mana saja yang sejajar? Nah, ini. Yang K dan M. Ya, tuh. Sama kan? Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Mana sumbu Y? Sumbu yang ini. Cari sumbu Y dulu. Cari yang sejajar. Ada nggak yang sejajar? Nah, ini. Garis apa ini? Garis L. Ya. Lanjut lagi. Tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ya, cari yang posisinya miring. Nah, ini. Dua ini. Ini garis yang ini. Garis N. Dan garis satu lagi garis P. Nah, garis N dan P. Nah, contoh soalnya ya. Itu mungkin sedikit penjelasan dari Bapak ya, sisanya bisa kalian baca ya. Kalau mau dijelaskan juga nanti makan waktu juga ya. Yang penting Bapak sedikit ada penjelasan ke kalian. Demikian dari penjelasan dari Bapak. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.